Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazria dari kelas 2E Psikologi, yang di sini akan membahas tentang uji Mann-Whitney. Nah, fungsi dari uji Mann-Whitney ini untuk menguji ada tidaknya perubahan dua sampel independen, alternatif uji T dua sampel independen atau two sample independent t-test. Nah, untuk spesifikasinya itu data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X dan juga Y, yang dimana X dan Y ini tidak selalu datanya sama gitu. Dan data berskala ukur minimal ordinal. Kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau mean. Nah, di sini ada statistik ujinya bahwa N itu kurang dari 20. Nah, yang pertama, gabungkan kedua sampel, kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama diberi peringatan yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat pengamatan. Lalu selanjutnya jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1, yaitu nilai X jika parameter dari populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2. Nah, kita mengharapkan untuk ukuran sampel yang sama bahwa jumlah peringkat peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat untuk populasi 2. Begitupun juga sebaliknya. Nah, selanjutnya statistik uji didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil dan cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Statistik uji yang digunakan adalah S gitu, yang di sini adalah ada rumusnya gitu. Jadi S itu adalah jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Di sini ada kriteria uji, yang dimana H0 yang di sebelah kini H0 ditolak jika T hitung itu kurang dari WA/2 atau T hitung itu lebih dari W1 min alpha per 2. Sedangkan H1 MX itu kurang dari MY itu tolak H0. T hitung kurang dari W alpha, sedangkan H1 MX itu lebih dari MY gitu, tolak H0 jika T hitung itu lebih dari W1 per alpha. Nah, nilai W ini diperoleh dari tabel Mann-Whitney dengan catatan yang ada di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya statistik uji itu N-nya itu lebih dari 20. Nah, jika N1 atau N2 itu lebih dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus yang terpapar di sini. Dengan kriteria uji satu arah itu tolak H0 jika Z hitung mutlak itu lebih dari Z alpha, dan atau bisa dikatakan P flu itu kurang dari alpha. Lalu ada dua arah, tolak H0 jika Z hitung mutlak itu kurang dari Z alpha per 2. Terima hal lainnya juga, atau P flu kurang dari alpha. Nah, selanjutnya di sini ada kasus yang dimana ingin meneliti bahwa apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Nah, diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan dan 23 salesman yang berpendidikan. Nah, dua grup tersebut dipisahkan dalam grup A dan grup B yang ada di samping tabel, di samping. Nah, untuk itu ujilah dengan taraf signifikansi 5%. Nah, di sini ada hipotesisnya bahwa H0 itu rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman pendidikan gitu. H0 itu rata-rata yang volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Untuk alpanya sendiri 5%. Dan di sini untuk uji dengan SPSS, yang dimana masukkan
Masuk ke menu data view, input dan datanya dari soal yang terpapar di sini, lalu masuk ke variabel view. Ubah nama variabel desimal itu menjadi 0 dan p-value itu diganti 1 untuk data pertama dan 2 untuk data kedua. Dan untuk mensure datanya itu pertama itu nominal, sedangkan data keduanya itu skill. Selanjutnya di sini klik analysis, klik non parametric, terus klik 2 independent sample. Lalu pindahkan kolom pekerjaan ke teks variabel dan kolom populasi ke grup variabel, dan kita define grupnya 1 dan 2. Lalu kita klik main Whitney, lalu klik OK. Nah, untuk datanya ini hasil dari inputan dari SPSS gitu. Lalu kriteria ujinya itu tolak H0 jika setelah itu di sini bahwa Z hitung itu 3,3292 gitu, yang dimana lebih dari Z 0,05 dan p-value-nya itu 0,001 kurang dari alfa yaitu 0,05, maka ditolak gitu. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan di akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.